Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang penjelasan Pak Dudu kemarin. Eh, Langsung aja ke materinya ya. Jadi kemarin itu Pak Dudu menjelaskan tentang bagian extend dan configuration ya, dan struktur juga. Nah, jadi untuk pertama-tama aku akan menjelaskan bagian configuration. Nah, kemarin itu Pak Dudu menjelaskan account setting. Nah, di account setting ini tujuannya itu untuk mengatur aturan pembuatan akun pengguna, yaitu siapa yang bisa membuat akun, admin pengguna sendiri atau tidak diizinkan sama sekali. Jadi kayak dia memasukkan email, habis itu kayak mendapatkan role apa, itu format nama panjang, sandi segala macam. Kita settingnya di account setting ini. Nah, jadi tujuannya itu untuk menentukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem login, pendaftaran dan profil mereka. Oke, selanjutnya kita akan buka account setting ini. Jadi di account setting ini terdapat setting, manage job, dan manage display. Pertama aku akan menjelaskan bagian settingnya. Bagian setting ini ada kotak setting. Nah, itu enable the personal contact form by default for new user. Itu untuk menentukan apakah setiap pengguna baru otomatis punya form kotak pribadi atau formulir yang kirim pesan. Itu tidak mempengaruhi pengguna lama. Itu lanjutannya ada anonymous user. Nah, ini jadi itu untuk namanya ditampilkan untuk pengguna yang tidak login. Jadi di sini karena kita tulis anonymous, nanti orang-orang yang login itu tidak login bakal dipanggil anonymous oleh sistem. Selanjutnya ada administrasi role. Nah, administrasi role ini menentukan peran utama role yang otomatis diberikan izin saat modul baru diaktifkan. Misalkan role administrator akan mendapat semua permission modul baru. Selanjutnya ada registration and cancellation. Nah, di sini itu tulisannya who can register account. Nah, jadi ada tiga opsi yang administrator only, itu hanya admin yang bisa membuat account. Kedua ada visitor, siapapun bisa mendaftar langsung. Dan yang ketiga itu ada visitor but admin approval. Required itu penyanyi yang bisa daftar tapi admin harus menyetujuinya dulu. Nah, di bawahnya juga ada nih require email verification. Itu pengguna harus verifikasi email sebelum bisa login. Jika dimatikan, pengguna langsung login tanpa verifikasi. Itu bawahnya lagi ada enable password strength indicator, yaitu menampilkan bar indikator kekuatan password saat mendaftar. Jadi kalau dimatiin ya terserah mereka itu buat passwordnya. And then ada when cancel user account, menentukan apa yang terjadi pada akun dan konten. Nah, jadi ada opsinya disable account and keep it content, yaitu menonaktifkan akun tapi kontennya tetap. Yang kedua ada menonaktifkan akun tapi menyembunyikan kontennya. Yang disable the account and publish its content. Selanjutnya ada hapus account, konten jadi milik anonymous. Ini itu di bawahnya ada notification email address. Nah, di bawahnya address ini adalah alamat email digunakan sebagai pengirim form untuk notifikasi akun. Kalau kosong pakai email default system. Gitu. Dan di bawah ini, jadi di bawah sini ini adalah untuk mengatur pesan email otomatis untuk berbagai situasi. Situasinya itu ada welcome, akun dibuat admin, habis itu ada juga akun saat menunggu persetujuan ini, dan ada admin user welcome approval required, yaitu aktivasi account tanpa persetujuan admin. Itu ini account activation, yaitu aktivasi account, ini pemblokiran account, itu ini penghapusan account, itu ini reset password. Ini penghapusan persetujuan penghapusan account, dan ini penghapusan account, dan ini reset password. Nah, jadi nanti dia ini bakal otomatis dikirim ke email, dan itu kita setting dulu. Jadi kayak auto kirim lah ke email mereka kalau emang mereka membuat sesuatu begitu, melakukan di antara ini. Nah, selanjutnya ini ada bagian manage field. Nah, di manage field ini
Menggunakan itu untuk menambahkan atau mengirim field kolom data pada profil pengguna user account. Nah, jadi ini nih di form let user add edit user data itu halaman ini digunakan untuk mengedit field yang tersimpan data apa yang menyimpan data pengguna. Jadi kita bisa menambahkan bagian administrator, menambahkan kolom seperti alamat, telepon, tanggal lahir, dan foto profil dan lain-lain. Nah, jadi di bagian field ini ada label, ada machine name, ada field type, ada operation. Nah, di label ini nama tampilan dari field di profil pengguna, misal picture atau bio segala macam, kita bisa namain nanti di editnya. Dan di machine name itu adalah nama teknis yang digunakan sistem tanpa spasi, misalkan ini tanpa nggak boleh pakai spasi. Kalau yang mau pakai spasi biasanya pakai underscore ini. Dan ada field type. Field type ini jenis data yang disimpan, contohnya kayak image, text, date, dan lain-lain. Nah, untuk operation ini adalah aksi yang bisa dilakukan edit atau delete field tersebut. Bisa dilihat ya. Dan selanjutnya itu ini untuk tombol help field. Ini gunanya untuk menambahkan field baru pada profil pengguna. Jadi untuk membuat ininya yang baru, kita bisa membuatnya. Kita pilih mau gimana, apa fieldnya, apakah dia berupa file, konten, image. Jadi kita pakein label, dan nanti bakal muncul di sininya. Nanti kita bisa edit lagi. Edit. Jadi karena bentuknya picture, kita disuruh ini apa masukin itu apa aja file yang bisa dimasukin, PNG, GIF, PG, JPG, itu ukuran image berapa segala macam. Karena ini image, itulah image field yang ada di sini. Selanjutnya ini adalah manage from display. Nah, manage from display ini fungsinya itu untuk mengatur tampilan form profil pengguna, yaitu urutan dan syarat tiap field muncul saat user mengedit profile. Nah, jadi di bagian-bagian yang ditampilkan ini kita bisa lihat ada show row wake. Nah, show row wake ini kalau kalian mencet itu bisa menampilkan bobot urutan dari datanya. Jadi semakin kecil nilainya, semakin atas posisinya di form. Begitu. And then ada field. Nah, field ini itu adalah daftar semua kolom yang muncul di form edit profile. Contoh username, picture, language, contact, time zone. Nah, setelah itu ada which. Which ini adalah jenis input form elemen yang digunakan untuk field tersebut. Misalnya kayak text field, apakah itu berupa apa? Kalau itu berupa teks, image upload itu kalau berupa image. Habis itu ada drop down, ada checkbox. And then ini defaultnya itu udah ada username, password, picture, language setting, contact setting, time zone, dan itu kita bisa ganti-ganti, kita bisa buat sendirilah sesuai pembuatan yang tadi manage field itu. Habis itu untuk bagian custom display setting for the following form modes. Nah itu kalau misalkan register saat user baru mendaftar account, jadi kayak ada custom mode-nya itu dah. Nah, jika dicentang kalau bisa mengatur tampilan form yang berbeda khusus untuk mode pendaftaran register. Contohnya saat register hanya tampil kolom username dan email tanpa picture. Begitu. Nah, nanti kalau memang sudah diedit semua tinggal di save. Dan itulah kegunaan dari manage from display. Yang terakhir selanjutnya ada manage from display. Nah, dia admin ini dapat mengatur urutan dan cara penampilan field kolom data ketika profil pengguna dilihat oleh orang lain. Nah, jadi contohnya misalnya yang menentukan apakah profil tampil atau disembunyikan, menentukan ukuran thumbnail foto, menentukan apakah nama field tentu muncul di halaman profil. Nah, jadi ini ada field ada kolom field itu gunanya itu untuk menampilkan daftar field yang ada di profile user. Misalnya kayak picture, member for, bio, dan lain-lain. Nah, itu ada label. Nah, di label ini untuk menentukan apakah label judul kita akan ditampilkan di halaman profil, misalkan picture atau about, pilihan above,
tampil di atas field, inline di samping field, hidden tidak ditampilkan. Nah, ini bisa dilihat nih. Nah tuh. And then untuk format itu untuk menampilkan mengatur cara tampilan isi field, misalkan gen gambar sebagai thumbnail, teks pendek atau tautan. Habis itu penjelasan ini itu use custom ini kamu bisa artinya itu bisa mempunyai beberapa tampilan profil view mode yang berbeda, yaitu ada user account, tampilan profil penuh di awal lewat user ID atau compact, tampilan ringkas juga tampilkan daftar anggota. Jadi ya kita bisa centang salah satunya, maka itu akan mengatur field khusus untuk mode itu. Dan itulah bagian dari configuration account. Oke, lanjut. Kemarin dijelaskan sama Pak Dudu itu di bagian content authoring, yaitu text format dan editor. Nah, text format dan editor ini itu untuk nyeting teksnya. Jadi langsung aku chat aja kali ya. Nah, jadi ini digunakan untuk mengatur editor teks seperti CK editor dan aturan pemfilteran teks, yaitu bagaimana Drupal menangani penampilan dan membersihkan isi teks yang diketik pengguna. Nah, jadi ininya. Nah, dia ada teks editornya kan. Nah, biasanya orang kemarin Pak Dudu nyuruh kalau emang mau download itu dari sini. Maksudnya kayak add text format itu dari dari website ini. CK editor. Oke, selanjutnya di bagian text format and editor. Nah, jadi di bagian ini itu digunakan untuk mengelola dan mengurutkan format teks yang dipakai di seluruh situs serta menentukan bagaimana konten ditampilkan, yaitu HTML atau teks biasa dan lain-lain. Siapa yang boleh menggunakannya? Itu editor teks seperti CK editor yang dipakai untuk menulis konten yang tadi aku sudah tunjukkan, yang ini websitenya. And then kita lanjut aja langsung ke di bagian ini name. Jadi name ini adalah nama format teks, misalnya kayak basic HTML, full HTML, content text. And then ada text editor. Text editor itu adalah digunakan untuk menulis, biasanya CK editor atau tanpa editor. Nah, and then ada rules. Itu adalah daftar rule pengguna yang diizinkan memakai format ini, misal authenticated user, administrator. Nah, itu and then ada operation. Nah, operation itu tombol configure untuk ngedit pengaturan format tersebut. Ada juga menu tambahan list additional action. Dan jadi kalau misalkan kita pencet tombol configure ini, nah jadi dia ini bisa mengatur toolbar editor, bold, italic, insert link. Jadi kayak ini nih, semuanya ada di sini. Itu menentukan tag HTML yang diizinkan. Oke. And then menyalakan atau mematikan filter seperti limit halaman HTML. Nah, nih dia juga convert line breaks, URL filter, correct faulty HTML. Dan kita ini juga bisa mengurutkan prioritas formatnya. Jadi kayak format teks diurutkan dari atas ke bawah. Itu format paling atas tersedia untuk user dipilih otomatis untuk menulis konten. Nah, jadi kalau sudah disetting bakal di set configuration. Kita balik lagi. Nah, jadi di sini juga kita bisa mengurutkan priority-nya mana. Dan seperti itu aja dari text format and editor. Selanjutnya kita akan membahas di bagian sistem, yaitu di bagian basic site setting dulu kali ya. Nah, di basic site setting ini itu untuk mengatur identitas dasar dan tampilan umum situs Drupal seperti nama, slogan, halaman depan, dan halaman error. Nah, jadi pada saat kita masuk nih ada site name, ada slogan, ada email address,
Itu ada default front page, ada default 403 access denied, itu yang muncul kalau halaman ini tanpa izin bisa diarahkan ke halaman custom seperti access denied. Terus itu default 404 not found page, itu halaman yang muncul jika URL tidak ditemukan, bisa diarahkan ke custom seperti not found, page not found. Nah itu jadi tujuan pengaturan itu untuk menentukan identitas dan branding situs, mengatur pengalaman pengguna saat error halaman 403 atau halaman 404, itu mengontrol kemana pengunjung diarahkan pertama kali pada saat membuka situs. Nah itu yang bagian basic setting. Selanjutnya ada cron. Nah cron ini tujuannya untuk mengelola tugas pemeliharaan otomatis di situs Drupal, disebut cron job. Nah cron ini menjelaskan proses rutin yang menjaga situs tetap sehat dan efisien. Nah, jadi kita bisa dengan cron ini itu bisa membersihkan log lama, menghapus data log dan cache yang sudah tidak diperlukan agar database tidak membengkak, memperbarui indeks pencarian, menjaga pencarian situs tetap akurat dan up to date, mengirim email tertunda, mengirimkan notifikasi atau email belum terkirim, mengupdate modul feed RSS, cron hook lain, menjalankan fungsi otomatis dari modul yang terpasang, misalnya update otomatis statistik atau RRS, ESS feed. Nah, biasanya jadi kita ini bisa melihat tombol run cron ini. Nah, itu untuk menjelaskan cron secara manual. Itu ada juga yang ini opsi interval otomatis. Nah, interval otomatis ini untuk menentukan berapa lama cron dijalankan, misalkan setiap 3 jam nih. Ya 3 jam sini. Nanti kalau sudah selesai save configuration-nya. Jadi tujuan utama ini adalah menjaga performa situs tetap optimal dan memastikan proses otomatis berjalan tanpa campur tangan admin setiap saat. Dan itulah penjelasan dari bagian sistem. Lanjut ke user interface. Nah, di user interface ini ada shortcut. Nah, di shortcut ini kegunaannya itu adalah untuk menambahkan, menghapus, atau mengatur kumpulan pitasan shortcut set di toolbar Drupal. Nah, jadi di shortcut ini biasanya itu ditampil di menu bar atas, tempat di atas admin toolbar seperti tombol cepat ke add content, manage content, people, configuration, dan lain-lain. Langsung aja kita pencet. Nah, jadi kita ini di sini bisa kotak set, yaitu kumpulan tombol pintasan yang bisa dipakai oleh satu atau beberapa pengguna. Nah, jadi ini ada add shortcut set ya. Nah, ini untuk membuat set baru, misalnya content manager shortcut. Nah, kita juga bisa, kalau misalnya udah membuat, kita bisa edit shortcutnya untuk menambah atau menghapus link dalam set tersebut. Nah, assign dulu, suruh user menentukan siapa yang menggunakan set pintasan tertentu. Nah, tapi di tempat aku ini belum ada, jadi ya sudah. Jadi yang udah ada nih contoh penggunaannya default, itu add content overview. Nah, ini ada inilah kita kita bisa masukin link segala macam, tapi belum dijelasin, jadi baru dijelasin sedikit doang apa duduk. Nah, untuk menambahkan shortcut ini biasanya ada tahapnya, yaitu pada saat kita mencet add shortcut set ini. Nah, tuh kita disuruh beri nama setnya. Habis itu setelah kita sudah memasukkan nama setnya, nanti disuruh masukin ini link ke halaman penting. Contoh kayak inilah segala macam linknya sudah disimpan, and then kalau sudah ada di bagian sininya muncul. Jadi tujuannya apa sih? Itu untuk efisiensi kerja. Jadi bisa langsung ke halaman yang sering dipakai tanpa navigasi panjang. Bisa ada customisasi. Setiap role bisa punya shortcut berbeda sesuai tugas. And then ada memudahkan admin. Admin bisa membuat shortcut untuk tugas rutin seperti clear cache, add content, dan lain-lain. Itulah dari shortcut. Oke, kita lanjut ke bagian development. Nah, di bagian development ini pertama kita akan di bagian performance ya. Jadi performance itu untuk mengatur kecepatan dan efisiensi situs melalui caching dan optimasi file. Nah, jadi
Kalau kita pencet performance ini, kita akan terbawa ke sini. Nah, jadi patch cache ini untuk ini tuh apa menyimpan halaman yang sudah di-render akan ditambahkan lebih cepat untuk mengunjung lebih berikutnya, biasanya untuk Anonymous user. Nah, jadi kita ini apa bisa nge-clear all caches biar tidak nge-lag websitenya. Nah, jadi kita langsung aja coba aja ya. Set. Nah, nih kalau memang caches sudah clear, dia bakal ada tulisan caches clear. Nah, itu juga bisa ini kayak dia inilah kasih waktu biar dia kayak auto delete caches yang sudah berumus gitu. Kalau udah, ini juga ada aggregate. Nanti kalau sudah selesai di capcom save configuration. Nah, itu untuk performance. Lanjut, maaf, lanjut kita ke bagian logging and errors. Nah, logging and errors di ini fungsi utamanya itu adalah mengatur cara sistem menangani dan menampilkan kesalahan error serta menyimpan log aktivitas situs. Nah, di sini itu ada error message to display. Nah, di itu menentukan seberapa banyak kesan error ditampilkan ke pengguna. Jadi kalau non tidak ditampil aman untuk situs produksi. Habis itu kalau error and warnings itu tampil sebagian. Habis itu all message itu tampil semuanya untuk dibagi. Nah, and then ada database log message to keep. Jadi ini adalah maksimal angka message yang di keep di database itu. Jadi itu sesuai perlu requires cron maintain tasknya. Nah, jadi sebenarnya tujuannya itu untuk membantu developer menemukan error dan memantau aktivitas situs tanpa membocorkan informasi teknis ke pengguna biasa. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah menentukan misalkan kayak all message bakal masuk error segala macam, nanti tinggal di save configuration and then selesai. And then lanjut kita ke maintenance mode. Di maintenance mode itu kegunaannya itu menempatkan situs dalam mode offline sementara saat sedang dilakukan update, perbaikan atau migrasi. Kita pencet aja. Nah, itu ada tulisan nih, ada put site into maintenance mode, centang untuk mengaktifkan mode perawatan mengunjung biasanya akan melihat tulisan bahwa situs sedang offline. Yang ini nih. Nah, itu ada message to display, itu ada pesan khusus yang ditampilkan pengunjung seperti situs sedang dalam pemeliharaan. Jadi nanti kita tulis saja nih di bagian sininya. And then kalau sudah, kita tinggal save configuration. Nah, jadi tujuan itu untuk melakukan perubahan besar tanpa penggangguan dari pengguna umum serta mencegah error publik selama update berlangsung. Jadi tidak membuat kepanikan gitu. Karena pengunjung udah tahu kalau misalkan lagi update. Selanjutnya ada konfigurasi synchronization. Nah, synchronization itu untuk mengelola konfigurasi situs file YAML agar bisa dipindahkan antar lingkungan, misalnya dari local development ke production server. Nah, jadi kita pencet aja langsung. Nah, ini ada synchronize, ada import, ada export. Nah, untuk export ini untuk mengekspor semua konfigurasi situs, view, field, content, type, dim setting dan lain menjadi file YAML. Kita pencet aja. Nah, gitu. Jadi kita tinggal upload, nanti bakal berubahin. Ini full archive, ini untuk single item. Dan ada import, itu mengimport konfigurasi dari file YAML lain untuk memperbarui situs dengan pengaturan yang sama. Dan ada synchronize, ini sama juga, tinggal di-upgrade, tinggal di-upload. Nah, dengan syarat ini file-filenya sama juga single item segala macam. And then synchronization menciptakan perubahan antara situs dengan membandingkan file YAML saat ini dan versi sebelumnya. Jadi tujuannya itu untuk menjamin konsistensi pengaturan antar server dan mempermudah deployment proyek Drupal terutama untuk tim developer.
Dan itulah penjelasan dari bagian development. Oke, selanjutnya di bagian media. Nah, di media ini langsung aja ke file system. Di file system ini, yaitu fungsinya itu mengatur tempat penyimpanan file yang diunggah, itu diupload dan cara aksesnya, apakah publik atau private. Nah, ini saya kita lihat. Nah, di ini kita bisa ada public file system path, lokasi penyimpanan file segala macam gitu kan di sini. Itu ada private file based URL. Itu ada default download method. Nah, jadi ini default download method ini menentukan apakah file bisa diakses langsung public atau harus memiliki sistem izin berupa private. Nah, jadi ini bisa dimatiin enggak. Dari situ ada temporary file, dan ini temporary file are not referenced but are file system therefore may show administrator list warning if enabled. Temporary file may not recoverable. Nah, jadi ini dikasih waktunya nih. Itu kalau udah di save. Jadi tujuannya itu untuk menentukan struktur dan keamanan penyimpanan file yang diunggah pengguna atau sistem. Lanjut dari image style. Nah, di image style ini digunakan untuk preset otomatis untuk ukuran dan tampilan gambar supaya Drupal bisa menyesuaikan ukuran gambar saat ditampilkan. Nah, jadi kita ini ada style name-nya, ada nama gaya gambar. Nah, itu misalkan thumbnail, medium, large, ini bisa kalian lihat. And then ada efek tindakan otomatis yang diterapkan pada gambar seperti scale. Jadi kalau misalnya ditambah nih edit image, image style kita tambahin, nanti kita ada ini dah, kita bisa mengatur. Setelah kita kasih nama, nanti bisa mengatur scale ubah ukuran proporsinya, itu di crop potong area tertentu, bisa di rotate, putar gambar, ada di saturate, ubah kehitaman, watermark, tambahan logo, teks, preview, tampilan hasil yang diterapkan. Nah, ini kita edit nih. Nah, ini nih kita bisa edit segala macam scale-nya gitu nih, efeknya tuh yang tadi aku jelasin, yang crop, convert, rotate, segala macam di sini tepatnya. Jadi tujuan adanya ginian itu adalah untuk menghemat waktu dan ruang penyimpanan, karena Drupal bisa menghasilkan berbagai ukuran gambar otomatis dari satu file utama. So, kita lanjut aja langsung ke bagian image toolkit. Image toolkit ini berfungsi untuk menentukan alat library yang digunakan Drupal untuk memproses gambar, resize, crop, rotate, dan lain-lain. Nah, toolkit ini bawaan PHP, jadi ada di GD nih. GD ini apa sih? Jadi itu toolkit bawaan PHP, cepat, ringan, dan sudah cukup untuk kebutuhan umum. Nah, image make kit nih, ya gini nih. And then untuk percentage itu, ini percentage untuk define image quality. Jadi quality-nya range 100. Jadi semakin gede percentage itu makin bagus gambarnya. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengambil sistem pemrosesan gambar yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan server. Begitu. Dan biasanya kita juga bisa option untuk mengupload gambar itu jadi image tooling, biar tidak terlalu banyak file megabyte yang terupdate di data, biar tidak terlalu nge-lag. Nah, jadi untuk ini kita bisa buka image BB. Salah, maaf. BB. Nah, jadi kita untuk ini kita upload image ya. Jadi dia bakal berubah ya, bukan yang ini. Pokoknya itulah, nanti kita upload gambarnya, nanti dia bakal berubah jadi format link. Nah, nanti kita tinggal upload di bagian di sininya. Begitu. Selanjutnya bagian search and metadata.
di bagian search page. Nah, jadi fungsi utamanya itu adalah mengatur bagaimana fitur pencarian di situs berupa bekerja, termasuk halaman hasil pencarian dan indeks data yang dicari. Nah, jadi tuh di sini tuh kita bisa lihat ya. Dan itu bisa menentukan halaman pencarian untuk berbagai jenis konten, konten search. Ya, jadi kayak kita ini itu lokasi halaman pencarian, menentukan apakah halaman pencarian aktif atau tidak, menentukan halaman pencarian utama yang akan digunakan situs, dan mengedit konfigurasi halaman pencarian atau menghapusnya. Nih kita bisa lihat nih indexing progress. Jadi sama juga pakai chromatic profile, index filter, number of index per count run, meskipun number of item, count message, number, default indexing, minimum 3 word length of index. Segala macam kayak gitu. Nanti kita bisa nge-add search page-nya, tinggal masuk ke sini. Selanjutnya ada, jadi tujuannya itu untuk menyediakan sistem pencarian internal yang efisien, akurat, dan bisa disesuaikan berbagai tipe konten di situs. Ini ada URL alias yaitu untuk membuat URL khusus alias agar lebih mudah dibaca dan ramah SEO dibanding URL sistem Drupal. Jadi cara kerjanya itu setiap konten di Drupal memiliki path system seperti Note 1, 2, 3 agar lebih mudah diingat. Kamu bisa membuat alias menjadi berita pengumuman lomba kampus atau yang lain-lain segala macam. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada sistem path operationnya nih. Nanti kalau kita misalkan add aliasnya, nanti artinya ingin URL baru yang ingin ramah menggunakan artikel itu jika situs multibahasa kalau misalnya taman terus pas jadi alias nanti bakal ditanya-tanya segala macam. Nah, jadi bisa, jadi pada saat kita add alias ini kita bisa menambah satu persatu secara manual, menghapus, mengedit alias yang sudah ada menggunakan modul Pasalo untuk membuat alias otomatis tentang pola berita title. Nah, itu tujuannya itu untuk mengatur struktur URL yang lebih mudah diingat, lebih bersih, dan lebih ramah mesin mencari SEO friendly. Nah, begitu. Jadi ya di bagian metadata ini membantu situs Drupal lebih mudah ditemukan melalui carian internal yang lebih ramah menggunakan serta SEO friendly melalui alias URL. Gitu. Lanjut kita ke bagian regional language. Nah, di regional language kita bakal ke regional setting dulu ya. Nah, di regional setting ini kita lihat yang pertama itu ada ini, ada locale. Nah, locale ini untuk penentuan negara dan pengaturan wilayah default situs Drupal. Nah, default country. Nah, ini negara asal situs. Pengaturan ini bisa mempengaruhi format tanggal, waktu, mata uang, dan bahasa lokalan. Contohnya ya Indonesia, dan kita bisa ganti jadi negara-negara yang lain. And then ada first day of the week, menentukan hari pertama dalam seminggu untuk kalender di seluruh situs. Yaitu nih, kita bisa Sunday, Monday, Tuesday, sampai Friday, Saturday. Jadi tujuannya di atas ini untuk menyisakan tabel elemen waktu dan tanggal agar sesuai dengan kebiasaan regional penggunaan situs. And then ada time zone. Time zone mengatur zona waktu utama situs dan bagaimana pengguna dapat mengatur waktu mereka sendiri. Nah, ini ada default time zone, zona waktu yang digunakan secara global oleh situs. Contohnya Jakarta, Asia, yaitu GMT plus 7. Nah, ini ada juga nih, user may set their own time zone. Nah, kalau dicentang nanti usernya yang bakal milih waktu-waktu yang emang mereka mau gitu kan. Jadi ini masing-masing di profile mereka, contoh untuk situs internasional. And then ada remind user if at login if their time zone is not set. Jadi dia bakal Drupalnya bakal mengingatkan kalau misalkan usernya belum ngeset waktunya, zona waktunya. Jadi ini kalau misalkan datang dia bakal di remind. And then ada time zone for new user, dan ini ada option default time zone, empty time zone, user may set their own time zone. Nah, ini ya yang pasti default time zone di zona situs yang tadi disetting lah, misalkan Jakarta.
Kalau empty time ya jadi tidak diatur. Kemudian ada user may set their own time zone at registration. Jadi ya user bisa menentukan waktu sendiri pada saat pendaftaran. Nah jadi semua waktu posting komentar logron akan otomatis tampil sesuai waktunya yang kita setting. Jadi kesimpulannya itu regional setting itu digunakan untuk menyesuaikan situs Drupal dengan lokasi dan kebiasaan waktu target penggunanya jadi begitu, dan itu nanti kalau sudah selesai bakal harus di save configuration. Itulah dari regional setting. Selanjutnya bagian date and time formats. Nah, di date and time formats ini kita langsung aja. Ini untuk kerjanya itu untuk menampilkan daftar semua format tanggal dan waktu yang bisa digunakan Drupal baik untuk konten, komentar maupun tampilan sistem. Nah, jadi kita bisa melihat dari format yang sudah ada, mengedit, menambahkan format baru, menentukan pola pattern sesuai kebutuhan lokal seperti format Indonesia. Itu ada beberapa nih, kita bisa edit, kita bisa delete juga. Nih. Jadi komponen dalam table itu ada name itu ya pasti tampilannya inilah kita namanya apa, and then ada pattern, pola format tanggal, waktu seperti menentukan cara tampilnya. Jadi kayak Tuesday harinya dulu, bulannya, habis itu tanggal harinya, tahun dan jamnya, dan itu semuanya inilah kita setting sendiri pada saat kita add format. And then ya nanti kita bisa buat formatnya sendiri sesuai yang kita mau nanti. And then jadi itu setiap tampilan konten, artikel, log, aktivitas bisa memilih format tanggal mana yang digunakan. Jadi yang penting kita udah siapin aja semua ini. And then jadi kesimpulannya itu date and time format di Drupal mengatur bagaimana waktu dan tanggal ditampilkan di seluruh situs. Bagaimana bisa membuat pola sendiri agar sesuai dengan gaya lokal atau gaya yang kita mau. Seperti itu untuk date and time format. Dan terakhir bagian web service yaitu RSS publishing. Nah, jadi tujuan utama dari RSS publishing ini adalah untuk mengontrol bagaimana konten situs muncul dalam RSS feed. Itu menentukan seberapa banyak item yang dimasukkan ke dalam feed, dan dia mengatur apakah feed menampilkan hanya judul, ringkasan, atau isi lengkap. Nah, jadi RSS itu kepanjangan itu adalah Release Simple Syndication. Digunakan agar membaca pengguna bisa melangganan pembaruan konten situsmu melalui aplikasi RSS Reader. Nah, jadi di sini ada feed content, yaitu menentukan bagian konten apa yang akan dimasuki dalam RSS. Jadi kayak bisa titles only, bisa juga titles plus teaser, yaitu judul dan ringkasan, ataupun full text, yaitu ya isi artikel lengkapnya. Dan ini global setting for the default display content item each feed, itu aturan global yang berlaku untuk seluruh feed situs, bisa diubah per konten kalau perlu. Jadi semua feed bisa menampilkan judul saja atau ringkasannya sesuai yang tadi kita setting. Kalau sudah, kita langsung save configuration. Jadi RSS publishing ini untuk mengatur bagaimana Drupal menghasilkan feed RSS untuk pengunjung yang ingin berlangganan pembaruan konten situs yang kita buat sesuai yang kita mau tadi, sesuai ini loh. Nanti di save aja, settingannya udah selesai, dan bagian configuration selesai. Oke, sekarang aku akan menjelaskan ke bagian appearance. Nah, appearance ini adalah bagian dari Drupal yang berfungsi untuk mengatur tampilan visual atau theme dari website Drupal. Nah, jadi theme yang bisa diatur itu bisa dari POV pengunjung umum ataupun dari area administrasi. Nah, untuk primary tabs yang di bawah ini ada dua, ada list sama setting. Nah, kalau list ini menampilkan daftar semua tema yang terinstall di situs, baik yang aktif ataupun yang belum diaktifkan.
Itu ada setting. Nah, settingnya nanti kita akan bahas, itu yang pasti digunakan untuk mengatur detail konfigurasi tiap tema. And then lanjut ada install themes di sini. Nah, di install themes ini ada dua ya. Ada Bartik, yaitu default theme-nya, sama Seven. Nah, jadi ini bisa dilihat lah bedanya di mana nih. Kalau ini Bartik kayak gini, kalau Seven begini. Dan di Bartik ini dia itu dirancang responsive dan mobile first, cocok untuk situs umum, dan itu untuk Bartik. Dan setelah itu ada Seven. Nah, ini lebih mengutamakan kesederhanaan tata letaknya rapih dan kemudahan navigasi daya pengelolaannya, yang sekarang aku pakai gitu. And then ada uninstalled themes, itu adalah tema yang tersedia tetapi belum diinstal. Nah, jadi ada 3 nih yang ditunjukin. Ada Claro, itu tema admin yang lebih kelihatannya kayak lebih modern lah. And then ada Olivero 928 experimental theme. Terus ada Stark 928. Nanti kalau memang mau diinstal tinggal diinstal aja, dipencet, nanti dia bakal masuk ke sini ke atasnya. And then lanjut ke bagian administration dim. Nah, jadi ini di bagian ini untuk menentukan temanya yang ada di atas tadi. Jadi kan tadi, nah kita tinggal bisa nih Arctic sama Seven. Nah, kalau kita udah install nanti tambahin dah di Olivero atau Claro segala macam dah. Habis itu ada settingan ini, use administration dim untuk when editing or creating content. Nah, jadi jika dicentang maka ketika membuka halaman edit atau add content, Drupal akan menampilkan tampilan dengan tema admin yang tadi. Itu nanti tinggal di save aja. Dan nanti di bagian setting nih, jadi bisa diatur nih display settingnya, set across all map, use specific. Nah, jadi kayak user picture in post, nanti apakah dinyalain atau tidak user picture in comment, apakah user picture ada di komen, apakah ada di postnya, apakah user verification status itu diperlukan untuk komen, bisa ada shortcut iconnya apa enggak, bisa ada logo image ya, use the logo supplied by the theme, ada favicon shortcut icon, favicon display address of most browser, use favicon supplied by them. Itu kalau sudah di save, dan itulah dari appearance. Oke, selanjutnya ke halaman extend. Nah, ini jadi sekarang aku udah langsung buka aja halaman extendnya. Nah, jadi untuk extend ini gunanya itu untuk menambah modul add contributor modules. Jadi bisa menginstal modul baru buat komunitas Drupal untuk menambah fungsi situs. Misalnya kayak SEO, keamanan form, builder. Nah, itu mengatur modul inti, core modul bawaan Drupal yang sudah ada saat instalasi, bisa diaktifkan atau dimatikan. Itu meninjau pembaruan update. Modul perlu diperbarui secara rutin agar situs tetap aman stabil, karena itu ada peringatan. Always run the update script each time a module is update nih. Nah, jadi itu kemarin Pak Dudu ya disuruh kita untuk download untuk nyoba entity reverse revision. Nah, kemarin tuh Pak Dudu nyuruh kita download yang ini, yang aduh lupa lagi versi berapa, pokoknya yang zipnya dah. And then setelah di download, habis itu masuk ke file ke storage kita, and then di ekstrak dan dimasukin ke dalam file Drupalnya. Nah, and then setelah itu kita refresh dan akhirnya masuklah file ini nih. Ini nih namanya extended kan tadi. Nih entity-nya nih sama kan kayak tadi nih. Nih, tuh. Nah, jadi tuh ini list-list yang udah aktif. Nah, kalau ini yang uninstall ini ya pasti ya untuk menguninstall yang sudah aktif gitu. Kalau kita udah nggak mau pakai lagi. Jadi ini ada core-nya nih, core yang tadi aku jelasin. Ini adalah fitur dasar bawaan Drupal. Jadi ini semua, and then ada juga core eksperimental. Nah, core eksperimental itu modul eksperimental dari Drupal yang masih diuji coba, biasanya berubah di versi selanjutnya begitu. Ini ada field type. Field type ini jenis data field yang bisa ditambahkan ke konten.
Dan ada migration ini gunanya untuk memindahkan migrasi situs dari versi Drupal yang lama. And then ada multilingual yang memungkinkan situs berjalan dalam banyak bahasa. Ini ada web service. Web service ini memungkinkan situs Drupal berinteraksi dengan aplikasi eksternal melalui API. Nah, kalau sudah, kan tadi aku belum aktifin kan segala apa yang ini nih, entity-nya ini di field types. Sekarang aku tinggal install aja. Nanti dia bakal keinstall. Kita tunggu dulu. Nah, kalau udah nih muncul nih centangan ini, modul entity reference revision has been enabled. Nah, mungkin segitu aja yang dari extend. Nah, jadi sekarang masuk ke bagian terakhir, yaitu struktur. Nah, di bagian struktur ini berfungsi untuk mengatur bagaimana konten dan navigasi situs diorganisasikan. Nah, jadi ini ada beberapa poin ya. Aku jelasin satu-satu ya kali ya. Jadi blok layout ini fungsinya untuk mengatur blok konten, yaitu elemen-elemen kecil yang muncul di area tertentu pada halaman, misalnya sidebar, footer, header, dan banner. Jadi blok itu bisa merubah menu navigasi, logo, situs, blok teks custom, search bar, daftar artikel terbaru, login form. Itu yang pasti kegunaan praktisnya untuk menentukan blok mana muncul di daerah mana, menampilkan blok hanya di halaman tertentu. Misalkan hanya di beranda, mengatur visibilitas blok berdasarkan peran pengguna. And then yang kedua ada comment types. Nah, comment types ini fungsinya untuk melawat tipe komentar type, dan cara komentar muncul di konten. Jadi kegunaan praktisnya itu untuk menentukan format komentar, misalnya komentar teks, rating, atau tanggapan, mengatur field tambahan di form komentar, misal menambahkan kolom judul komentar, misalkan tampilan komentar di bawah artikel. Itu ada kontak form. Nah, kontak form ini untuk berfungsinya itu membuat dan mengatur formulir kontak baik umum maupun khusus. Kegunaan praktisnya untuk membuat formulir kontak umum untuk mengunjung situs, menyediakan formulir khusus bagi pengguna tertentu, misalkan kontak ke admin sales, atau ke editor. Bisa mengatur email tujuan, pesan, balasan otomatis, dan perannya bisa mengakses form. Selanjutnya ada konten di types. Nah, konten types ini itu untuk mengatur jenis konten yang ada di situs kamu. Contohnya kayak artikel, halaman statis, berita, produk, galeri, dan sebagainya. Kegunaan praktisnya itu untuk menambahkan jenis konten baru, misalkan event, menentukan field yang ada di tiap konten, kayak judul, gambar, tanggal, deskripsi, dan lain-lain. Ini ada mengatur tampilan form input, layout tampilan publik. Nah, jadi itulah dari content types. Itu ada display mode. Display mode ini berfungsinya untuk mengatur cara data ditampilkan, view mode, dan cara form input muncul, form mode. Nah, jadi kegunaannya itu kegunaan praktisnya untuk menentukan tampilan berbeda untuk konten yang sama, misalkan full konten untuk tampil lengkap di halaman utama, teaser untuk tampil ringkas di daftar artikel, mengatur form input agar sesuai dengan konteks tertentu. Misalnya form edit berbeda dari form tambah, gitu. Itu ada menus. Menus itu mengelola navigasi situs atau menu. Kegunaan praktisnya membuat dan mengatur menu utama, main navigator, menu footer, menu pengguna, dan lain-lain. Menambahkan link ke halaman internal atau eksternal. Itu mengatur urutan link menu, menentukan menu mana yang ditampilkan di blok tertentu. And then lanjutannya ada taksonomi. Ini adalah membuat dan mengatur kategori vocabulary untuk mengelompokkan konten. Kegunaan praktisnya menambahkan tag atau kategori seperti teknologi, pendidikan, budaya, menghubungkan kategori ini dengan konten type tertentu. Itu membuat navigasi berbasis topik. Yang terakhir ada views. Views ini untuk menampilkan tampilan dinamis views dari data dalam database. Views memungkinkan kamu menampilkan dasar konten berdasarkan filter dan urutan tertentu. Kegunaan praktis itu menampilkan daftar artikel terbaru, menampilkan galeri gambar, membuat daftar pengguna aktif, menyaring konten berdasarkan kategori. Nah, jadi oke, kita lanjut ke content types-nya. Nah, di content types-nya kemarin disuruh buat arsip inaktif ya. Jadi aku peragain aja lagi sebagai
Jadi kemarin tuh ini aktifin aktif, habis itu title-nya ini, aduh lupa lagi aku, dat- data data arsip aja ya, aku lupa. Yang pasti ininya di disable, and then ininya cuma published, and then ininya udah sama semua. Itu kita save dan manage field. Oh maaf, ini karena sama, kita tambahin 2 aja ya, and then ini kita tambahin 2 aja. Nah selesai jadi. Nah, habis itu di sini kita bisa nambahin field. Nah kemarin ini fieldnya kita disuruh buat bikin yang taxonomy term. Nah itu ini nggak diisi, and then ini nggak diisi. Nggak, kita bikin aja unit asal arsip. Unit asal arsip. Nah nggak bisa. Nah habis itu di sininya mau seberapa, apakah unlimited numbers of values-nya atau satu doang. Nah ini kita masih bisa ganti lagi nanti kalau udah di save aja. Sudah ada muncul kayak gini, tinggal bisa masukin kodenya segala macem, habis itu metodenya required fieldnya apa nih. Kalau berinya kita bisa pakai arsip inaktif yang tadi gitu. Di situ udah tinggal kita masukin di sini, save setting, jadi deh nih udah salah sih. Itu untuk yang sabar. Nah itu untuk yang content types. Nah habis itu kita lanjutin ke display mode. Display mode nanti ada format, ini untuk custom format, itu untuk view mode. Jadi kita bisa buat segala macam register, habis itu nanti diedit. Nanti ini tujuannya sama untuk nanti konsumen yang melihat hasilnya. Terus ini untuk yang view modes-nya gimana, semua yang ada dirubah masih sama aja. Dan ada menus kita nanti tinggal tambah-tambahin segala macam, nanti bisa diedit-edit juga. And then kita view dulu taksonomi terakhir aja. Habis itu ini untuk view-viewnya nih, kita bisa edit segala macam, displaynya bagaimana segala macam. Nah habis itu yang taksonomi. Nah taksonomi nih tadi tuh aku udah sempet ini, jadi kita langsung buat baru aja kali ya. Jadi kita namainnya sains informasi misalkan ya. Descriptionnya kita kosongin aja. Nah jadi sesi informasi ini kita bisa bikin termnya. Termnya ini buat apa, buat taksonominya. Jadi saya aku bikin UPNVJ untuk pertama, langsung aku save. Habis itu visit sama sivo sense informasi. Oke, kita balik lagi ke list. Nanti kita tinggal ini, kalau taksonomi kan itu urutan ya, urutan ke bawah gitu. Nah jadi kita UPN itu kan paling atas ya karena itu kampusnya. Nah habis itu ininya visip itu dia di bawah UPN, di dalamnya UPN lah, salah satu dalamnya itu kan. Di dalam visip itu ada sains informasi, jadi kita lebih masukin lagi, jadi seperti itu tinggal di save aja. Nah, kalau udah nih bakal kayak gini. Nah, habis itu nanti kita bisa edit segala macam di sini itu kan, kita bikin tambahannya segala macam, bisa manage fieldnya juga, add fieldnya mau kayak gimana, mau teks berupa apa, yang manage from display. Nah ini kita bisa ini nih, bisa pilih segala macamnya, bisa manage displaynya.
visual Adobe ini inline, descriptionnya segala macam, formatnya juga trimmed atau default. Nah, itulah yang kemarin dijelaskan sama Pak Dudu, dan kemarin sempat juga kita juga bisa menggunakan file STMP ya. Aku lupa website STMP-nya apa untuk konfigurasi, dan jujur aku lupa itu bagian mana digunain ya. Di situ ada juga dijelasin sama Pak Dudu Dublin Core itu untuk menambahkan di content type di Drupal, content type yang tadi ada di struktur nih. Kita bisa add content, nah content types-nya kita bisa nambahin di sini content types-nya kalau yang emang udah default orang lain. Dan begitu aja sih penjelasan yang bisa aku jelaskan tentang penjelasan kemarin dari Drupal ini. Dan dah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.